Untuk acara yang di pagi hari ini, ya, yang saya hormati teman-teman peserta plus share yang dirahmati oleh Allah, semoga panjenengan semua sehat selalu. Amin ya Kemudian yang Allah. tidak ada kalah penting adalah yang hadir bersama kita pada session yang pertama ini di dalam panel yang ketujuh. Ini hadir yaitu beliau tidak asing lagi yaitu Ibu Dr. Amelia Kurniati, Eskep, MN. Selamat pagi Ibu Amelia. Selamat pagi Pak Edi. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya suaranya juga lumayan ini Bu. Semangat selalu. Inilah Sri Kandi kita ini baik dalam memberikan pelayanan terhadap pasien maupun secara sebagai edukatif. Luar biasa. Hari ini saya akan mengantarkan pada panel ketujuh ini dua Sri Kandi ya. Nanti masuk pada sesi yang ketiga sama Ibu Darsi ya, Eskep NS Mkep ya. Kemudian satu Arjuna kita nih luar biasa juga sudah hadir juga nih Pak Suryanto ya. Alhamdulillah semua sehat termasuk teman-teman yang hadir di acara First Share di hari ini. Baik, sebelum kita masuk pacar inti untuk memberikan kesempatan kepada beliau Ibu Dr. Amelia untuk memaparkan materinya, nanti waktunya kurang lebih paling maksimal 20 menit Ibu. Nanti langsung diskusi. Siapa? Ya, diskusi. Iya Pak Anji, minta Ya, tolong. untuk itu kami silakan yang bertugas untuk menyampaikan CV, untuk menayangkan CV beliau. Oke, baik. Teman-teman semua, para peserta Bershare, ini tidak asing lagi beliau ini salah satunya yang luar biasa. Beliau sebagai Ketua Konsil Keperawatan di Indonesia ini. Maka mari kita dukung beliau yang diberikan amanah ya, begitu berat tapi beliau luar biasa. Gitu ya Bu ya. Baik, untuk itu Ibu, kami persilahkan waktu Ibu hanya 20 menit maksimal dan langsung kita diskusi Ya, nanti 5 menit Ibu. Monggo, kami persilahkan Ibu. siapa? Ya, bisa minta tolong share screen ya Pak? Ya, Share siap Bu. PPT. Ya, sebentar. Ya. S- Terima kasih Pak Moderator, Ibu Darsi, Pak Suryanto, dan para peserta seminar kali ini. Alhamdulillah segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas kesempatan untuk berbagi ilmu dan bekerja sama untuk meningkatkan mutu dan kompetensi pelayanan keperawatan khususnya. Saya diminta untuk memaparkan peran konsel dalam pengembangan mutu khususnya pada Gadar. Karena kita berubah ya Undang-Undang 17 2023 itu per 4 Agustus ditandatangani oleh Presiden sehingga eh, eh, next slide please. Sehingga ada beberapa perubahan dari aturan yang selama ini kita ketahui berdasarkan Undang-Undang 38 2014 yaitu Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang 36 2014 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Beberapa perbedaan yang nanti saya kaitkan dengan pelayanan darurat khususnya untuk perawat. Ini adalah struktur kami dengan saya ketua dan wakil ketuanya adalah Ibu Soehartati dengan 3 divisi, divisi registrasi yang menandatangani STR sekarang ini nanti akan SIP, kemudian standar, di situ nanti standar Gadar juga dibentuk, kemudian keprofesian, bagaimana pembinaan pelayanan dan monef pendampingan konsil nanti di pelayanan, serta ada anggotanya. Ini adalah struktur kami. Dari 11 konsil yang ada. Nah, 11 konsil tenaga kesehatan ini menaungi 33 jenis nakes. Jadi, Ibu dan Bapak yang di pelayanan pasti tahulah bahwa sudah sangat banyak pelayanan selain pelayanan keperawatan di rumah sakit, tepatnya adalah 33 jenis nakes di luar dokter dan dokter gigi ya. Lanjut. Ini adalah Undang-Undang 17 yang mencabut 11 undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan. Lanjut. Uh,
kita bisa melihat dalam Undang-Undang Kesehatan ada 23 upaya kesehatan. Di situ tidak disebutkan tentang gawat darurat sendiri, tapi semua item ini nanti akan ada pelayanan gawat daruratnya. Misalnya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pasti di dalamnya itu ada gadarnya. Kemudian nanti juga ada kesehatan bencana. Itu juga pasti ada gadarnya. Di kesehatan matra, ada matra udara, laut, dan sebagainya juga pasti ada subnya pelayanan gawat darurat. Jadi Bapak dan Ibu, pelayanan gawat darurat dalam Undang-Undang Kesehatan sekarang ini adalah insert tergabung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam semua 23 jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 17. Lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan juga sama. Jadi pelayanan kesehatan memiliki standar minimal harus ada kedokteran gigi, kemudian juga pelayanan keperawatan, kebidanan, juga farmasi. Hal ini hampir mirip dengan undang-undang lama. Nah, beberapa hal yang saya highlight di sini adalah gawat darurat. Jadi dalam kondisi gawat darurat, pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak. Sama ya, seperti Undang-Undang Kesehatan sebelumnya. Dilarang menolak pasien meminta uang muka dan harus tidak boleh mendahulukan segala urusan administratif, sehingga tertundanya pelayanan kesehatan. Jadi life saving, life lim itu tetap menjadi prioritas dalam undang-undang seperti ini. Baik pada tingkat pertama, tingkat lanjut, dan juga pada masyarakat lainnya, di pelayanan langsung di masyarakat. Jadi meliputi pelayanan puskesmas, pelayanan di daerah terpencil, tertinggal, itu apalagi nanti. Lanjut. Bapak dan Ibu, dalam Undang-Undang 17 ini, sumber daya manusia kesehatan sangat diprioritaskan. Sangat banyak pasal-pasal terkait peningkatan kemampuan sumber daya manusia kesehatan. Baik dari pengadaannya, baik pendayagunaannya, perencanaannya. Pengadaannya misalnya, bahwa ke depan pengadaan sumber daya kesehatan tidak hanya pada institusi pendidikan, terutama yang dicantumkan dalam Undang-Undang 17 adalah pengadaan sumber daya manusia kesehatan pada tingkat spesialis dan subspesialis bisa dilakukan pada pelayanan kesehatan, dibantu oleh institusi pendidikan, dan bekerja sama dengan kolegium. Jadi university base bisa, atau hospital base, atau college base, itu nanti bisa ya. Jadi ini sangat mengubah pola pengadaan. Tentu rumah sakit yang akan mengadakan pendidikan kesehatan ini pasti akan terstandarisasi. Jadi sedang dibuat juga peraturan turunannya bagaimana nanti university base bergabung menjadi college base atau hospital base dengan standar rumah sakit dan standar pendidikannya. Ke depan itu kita tunggu turunan aturan undang-undang ini. Kemudian pendayagunaan. Pendayagunaan juga ada. Baik pendayagunaan kita langsung warga negara Indonesia yang sekolah di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang bekerja yang sekolah di luar negeri, ataupun warga negara asing lulusan luar negeri yang akan bekerja di Indonesia. Kemudian juga pendayagunaan. Pendayagunaan itu harus ada standar. Standarnya bagaimana? Standarnya yaitu harus ada terregistrasi. Nah, terregistrasi dalam hal apa? Dalam tercatat. Jadi Bapak dan Ibu, STR itu adalah untuk surat pencatatan. Jadi seumur hidup itu satu kali saja. Sama seperti di luar negeri, bahwa tercatat kita sebagai tenaga kesehatan itu hanya satu nomor induknya. Makanya untuk penyederhanaan dilakukan STR seumur hidup. Yang SIP-nya nanti tetap akan ada waktunya. Jadi SIP tidak seumur hidup Bapak dan Ibu. Ya, lanjut. Bagaimana untuk ketahanan nasional?
dalam Undang-Undang 17, ketahanan nasional itu sangat diprioritaskan. Salah satunya adalah pada saat KLB, pada saat wabah, maka pada saat bencana, maka penataan sumber daya manusia kesehatan dari dokternya dan nakesnya itu akan diprioritaskan untuk penyediaannya, maksudnya pendidikannya juga, kemudian juga penyebarannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu nanti dalam undang-undang ini ada KLB, ada wabah, jadi CBRNA itu juga akan ditingkatkan selain bencana alam. Kedepannya karena kita belajar dari kemarin ya dari COVID dan itu sangat mengubah pandangan kita terhadap bencana yang disebabkan oleh agen biologi. Lanjut. Peran konsil, kolegium, dan majelis disiplin. Pada undang-undang sebelumnya, peran konsil itu hanya mandiri konsil. Kolegium itu ada di bawah OP. Majelis disiplin, majelis etik itu ada di bawah OP. Nah, majelis disiplin itu sebelumnya ya, ada di konsil. Tapi sekarang di Undang-Undang 17 2023, lembaga yang bekerja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan konsil untuk semua aspek yang ada tadi saya sebutkan. Nah, konsil itu memiliki alat kelengkapan, yaitu kolegium. Jadi alat kelengkapan konsil adalah kolegium dan juga salah satunya adalah majelis disiplin. Apa fungsi konsil? Pertama, fungsi konsil adalah melakukan registrasi yang tadi saya bilang, meliputi STR dan juga nanti kecukupan SKP untuk SIP. Bagaimana alurnya itu sedang diproses. Tapi di hearing kemarin, di hearing RPP yang dilakukan oleh Dirjen Tenaga Kesehatan, bahwa validasi SKP nanti dilakukan oleh berbagai pihak, baik Direktorat Mutu untuk kompetensi pelatihan, Fasyankes dan Dirjen Yankes untuk SKP pelayanan, dan Dinkes untuk SKP yang didapatkan dari pengembangan pemberdayaan masyarakat. Jadi Pengmas itu nanti akan masuk, tapi dinilainya oleh Dinkes setempat. Itu rencananya. Kemudian peran kami adalah melakukan pembinaan teknis keprofesian, tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jadi untuk pembinaan teknis, untuk pengawasan kompetensi, keteknisian, keprofesian itu nanti akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga konsil. Apa itu kolegium? Kolegium adalah kumpulan ahli dari berbagai jenis ilmu kesehatan dan merupakan alat kelengkapan konsil. Tugasnya apa? Dia menyusun standar kompetensi tenaga medis. Jadi standar profesi itu akan disusun oleh kolegium. Kemudian juga standar pendidikan. Nanti kan ada hospital base ya. Itu juga salah satunya akan dibuat atau disusun oleh kolegium bekerja sama dengan pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. 5 menit lagi. Siap. Kemudian tugasnya adalah menyusun standar kurikulum pelatihan. Nah, ini adalah tugas kami. Majelis disiplin apa? Kalau ada pengaduan, masalah etik dan masalah hukum, nanti akan majelis disiplin yang akan menangani. Jadi konsil, kemudian kolegium dan majelis merupakan 3 lembaga yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan 17 2023. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah STR yang akan nantinya menjadi seumur hidup. Jadi jumlah kita adalah 1,6 juta dan perawat sekitar 700.000 nakes. Lanjut. Bapak dan Ibu, untuk STR yang baru, link kita sekarang adalah Satu Sehat. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau perpanjangan mohon diinfokan, itu melalui Satu Sehat. Sedangkan yang baru, adik-adik kita, mahasiswa itu melalui tetap linknya ktki.kemkes.go.id registrasi. Jadi sekarang kita memisahkan. Kalau untuk perpanjangan yang sudah expired kapanpun silahkan masuk. Jadi di Satu Sehat kita tidak melihat, tidak perlu ada uji, tidak perlu ada apa-apa. Yang penting adalah masukkan STR lama, kemudian masukkan foto, akan di ACC. Seperti itu kebijakan sekarang, karena penekanannya adalah STR untuk pencatatan tenaga kesehatan registrasi dalam data
Kementerian Kesehatan. Lanjut, Mbak. Nah, ini pembinaan. Hal-hal yang di pembinaan sama seperti yang lalu, bahwa akan ada MONEF, akan ada pendampingan, kan juga bagaimana di pelayanan standar kompetensi itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut. Ini tadi sudah dibahas peran pemerintah dan konsil untuk pembinaan dan pengawasan. Lanjut. Kita masuk pada ini dia, divisi standarisasi. Hubungannya apa konsil? Nanti dalam standar kompetensi kerja yang sedang kami lakukan, kami bekerja sama dengan HIPGABI. Di situ akan masuk item-item kompetensi yang untuk dijadikan sertifikasi untuk perawat gadar. Jadi akan ada level basic, kemudian juga akan ada level advance selanjutnya untuk dijadikan dua pisahan. Yang satu didapatkan dari pendidikan, yang satu didapatkan harus dari pelatihan setelah dia ada bekerja di pelayanan kesehatan. Lanjut. Kemudian juga dari divisi registrasi. Divisi registrasi kami sedang menata bahwa dalam level kompetensi, vokasi, nurse, dan spesialis itu harusnya ada kompetensi yang berbeda. Juga untuk kewenangan. Sama seperti dokter, kalau dia punya STR dokter, tidak mungkin dia melakukan tugas sesuai dengan STR spesialis. Jadi sebenarnya STR itu, penyebutan level kompetensi itu adalah dasarnya kewenangan diberikan. Cuman selama ini itu belum berlaku di keperawatan. Jadi siapapun bisa melakukan tugas apapun. Mudah-mudahan ke depan konsil bisa mengatur ini sehingga tidak lagi overlapping tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan antara vokasi, profesi, dan juga spesialis. Kecuali jika dibutuhkan dalam kondisi yang tidak ada tenaga lainnya. Lanjut. Nah, ini level kompetensi. Jadi kami sudah sepakat di konsil bahwa nanti ke depannya ini akan mengikat kewenangan. Sehingga jelas nanti bahwa siapa yang berperan dan memiliki kewenangan itu di semua nakes itu jelas. Lanjut. Nah, ini untuk keprofesian, pembinaan. Jadi kami akan entah bagaimana caranya, tapi pasti akan bekerja dengan OP. Bahwa pembinaan gadar itu tetap akan dari pusat. Konsil itu kan cuma sedikit orangnya. Bagaimana sampai ke provinsi, bagaimana sampai ke kabupaten kota, nanti akan dibikin jalur jejaring baik dengan OP, baik dengan Fasiankes, baik dari vertikal maupun dengan RSUD. Kedepannya sedang kami kembangkan seperti itu. Mohon juga dukungan dan doanya agar kami bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang 17 sekarang. Lanjut. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih Ibu Dr. Emilia Kurniati SKIP MN, luar biasa Ibu penyampaian materinya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir secara online di acara Verser ini merasakan penambahan pengetahuan tentang perubahan-perubahan tentang regulasi, kemudian aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Terima kasih Ibu. Pada panel ke-7 ini kita ngambil tema Essential Emergency Nursing. Dan tadi Dr. Emilia Kurniati telah menyampaikan dengan judul The Role of Indonesian Nursing Council Emergency Nursing. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab. Ini teman-teman ada 5 menit yang kita batasi waktunya. Kita buka satu termin dan satu termin ada 2 pertanyaan. Kami persilakan kepada teman-teman yang hadir di acara pagi ini secara daring atau online. Monggo. Oke, atau nanti bisa lewat ya. Chat ya. Kami persilakan nanti. Ya. Silakan. Jadi memang karena sekarang ini baru ya Pak undang-undangnya, kita juga kan semua belum banyak yang mempelajari, baru sebulan
2 bulan lah hampir. Dan turunannya belum ada, jadi semuanya masih meraba-raba seperti apa ke depannya. Kami juga dari konsil dan juga dari pemerintah lainnya, baik direkturnya maupun dirjen, juga para bapak dan ibu dirjen, tidak bisa memberikan paparan yang lebih rinci karena aturan turunannya sedang dibahas sampai sekarang ini. Mudah-mudahan segera bisa keluar sehingga di pelayanan nanti maupun di pendidikan nanti kita bisa lebih jelas sebenarnya apa sih role kita sesuai dengan aturan yang ada dan bagaimana kerjasama konsil nanti ya. Ya, Sering-sering nih kita bekerja sama dengan Sarjito nanti ya, dan yang Ibu lainnya. Amelia. Ini ada temen nih dari Jogja juga nih. Beliau juga selaku Siap. pemateri juga ini mengajukan beberapa Oh, pertanyaan kepada Bu Darsih, Eskepnes MKep. Monggo Bu Darsih, kami persilahkan. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Darsi. Mungkin pertanyaan terkait dengan belum adanya turunan dari Undang-Undang Kesehatan itu, KP yang di lapangan itu harus bagaimana? Apakah masih menggunakan apa Permenkes atau PMK yang lama atau bagaimana? Terima kasih. Luar biasa ini pertanyaannya. Jadi Undang-Undang 17 itu memiliki 458 pasal. Dan salah satunya itu adalah pasal peralihan yang menyatakan selama belum ada turunan peraturannya, maka aturan yang lain tetap berjalan selama tidak bertentangan. Yang berubah hanya pola STR, Bu Darsi. Jadi nanti panjenengan semua hanya STR-nya sekali. Hanya menginput STR lama dan foto saja. Langsung dituliskan di situ seumur hidup seperti itu. Nah, gimana nanti SKP-nya? SKP-nya di SIP dan di rancangan peraturan pemerintahnya, SKP pelayanan besar loh, Bu. Jadi dari 4 pelayanan itu, ini kalau tidak berubah ya, karena di RPP kemarin Bu dipaparkan pelayanan itu 60%, Bu. Jadi kalau 25 selama 5 tahun kali 60. Jadi berapa tuh? 17,5 SKP nilainya ya. Jadi 5 tahun bekerja sudah mendapatkan nilai 17,5 SKP. Nah, pelatihan atau pengembangan kompetensi itu 20% dari 25. Jadi cuma 25 kali 20 berarti 5 ya, apa 10 SKP. Iya, Nah, kurang. sisanya itu publikasi dan penelitian dan juga pengabdian masyarakat 10 lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang melakukan pelayanan langsung sangat dihargai kerjanya, pengembangan ilmu, karena kan sekarang di rumah sakit dengan sistem akreditasi luar biasa ya, harus case study, harus jurnal report, harus segala macam untuk mempertahankan kompetensi, sehingga dihargainya sangat besar. Bagaimana nanti sistem pelaporannya, nanti Fasyankes akan melaporkan ke Dirjen Yankes, sistemnya belum ditetapkan, Bu Darsi. Seperti itu insya Allah. Baik, terima kasih Bu Amel. Terima kasih Bu Amil yang telah menjawab dengan Siap, Pak jelas Edi. apa yang ditanyakan oleh Bu Darsi ini. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ikut acara online di pagi menjelang siang ini. Saya kira waktu Siap, terima habis kasih. ini Bu, hanya 5 menit. Iya, terima kasih banyak. Terima Atas, kasih ya, Ibu iya. Dr. Amelia Kurniati SKP MN, dan saya menyimpul ada 2 hal terkait yang panjenengan aturkan, sampaikan pada materi panjenengan ini. Ada 2 hal. Yang pertama tentang regulasi terkait UP, ya, kemudian SDM dan kesehatan. Ya. Saya kira itu Siap. undang-undang yang baru, mudah-mudahan teman-teman juga memahami ya dengan adanya undang-undang baru ini nomor 17/2003, termasuk turunan aja belum ada. Demikian Ibu, Iya. terima Terima kasih. kasih banyak. Oke, mohon Salam maaf, sukses buat semua. sugeng tidak ke yang lain. Iya, terima kasih. Sebulan dong. Izin keluar. Oke, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi Juli, Agustus, September ya. Kan lebone kudu telu ya ora mung sebulan tok. Jadi yang September iki yang leboke. Kemudian sing Juli, Agustus, September yang leboke. Jadi skemane biyen cukup meneh dilebok 5.
Kan itu kan udah ngomong. Teman-teman yang saya hormati ya, yang saya banggakan, yang hadir di acara online ya, First Share di siang hari ini, kita memasuki pada pemateri yang kedua ya, kepada dengan akan disampaikan oleh beliau Bapak Suryanto Eskep MNes dengan PhD ya. Beliau dari Brawijaya University ya. Beliau akan menyampaikan dengan judul Improving Patient Safety in Emergency Department by Implementing Evidence-Based Nursing. Untuk itu kepada beliau Bapak Suryanto Eskep MNes, waktunya nanti 20 menit. Kemudian nanti diskusi, nanti kita panel bersama Bu Dasih. Kepada beliau Bapak Suryanto, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Pak Edi selaku moderator. Bu Darsis, terima kasih juga ya. Ternyata sudah hadir. Saya cari tadi mana ini, ternyata sudah jadi satu dengan panitia ya. Oke, baik. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Saya izin share screen sendiri. Semoga lancar dan tidak terkendala. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah apa belum? Sudah Pak Suryanto. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada panitia The First Sarjito Hospital Annual Emergency Conference atau SHARE 2023. Pada kesempatan hari ini saya diminta sharing terkait dengan bagaimana kita meningkatkan gitu ya, meningkatkan patient safety di IGD berbasis evidence based practice gitu ya. Jadi judulnya bahasa Inggris, jadi saya kemarin pada saat membuat slide ini kira-kira slide-nya bahasa Inggris apa tidak ya. Tapi karena menyesuaikan dengan judulnya saya bikin slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi tentunya penjelasan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Waktunya 20 menit. Nanti ini sekitar 20 menit yang kita sampaikan, diskusikan. Yang pertama adalah kenapa sih kok penting gitu ya. Kenapa kok penting patient safety itu di IGD. Kemudian kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana resiko-resiko terkait dengan patient safety di IGD itu apa saja. Kemudian bagaimana itu mengindikasikan, indikatornya apa sih sebetulnya patient safety di IGD itu seperti apa. Dan juga beberapa mungkin kesalahan yang sering terjadi di emergency nursing, di IGD, dan juga bagaimana nanti kita intervensi atau upaya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan patient safety di IGD. Jadi kalau kita ngomongin berbasis evidence, ini insya Allah semuanya adalah berbasis evidence. Jadi apa yang saya sampaikan ini resource-nya minimal adalah literatur review, bahkan ada yang systematic review. Ya, oke. Yang pertama adalah kenapa kok IGD itu penting kaitannya dengan patient safety. Yang kita tahu semua Bapak Ibu ya, saya yakin ini Bapak Ibu semuanya adalah pakar-pakar di emergency, di gawat darurat, bahwa IGD itu menerima pasien yang tidak biasa, gitu ya, menerima pasien yang tidak biasa. Pasiennya luar biasa karena dalam kondisi yang gawat darurat. Lebih luar biasa lagi, kita harus siap 24 jam, ya. Jadi tidak bisa kita hanya buka malam hari saja, itu namanya warung kopi ya. Nah, kita harus siap 24 jam di mana tujuan utama adalah yang saya kasih merah di sini adalah safe care. Jadi pelayanan yang aman gitu ya. Jadi kalau kita ngomong patient safety memang sudah menjadi hal yang mutlak ya, dan itu menjadi bagian dari akreditasi, penilaian dan sebagainya di beberapa tahun terakhir pada saat akan ada penilaian di rumah sakit. Satu safe care ya, dan juga efisien ya, efisien. Nah ini nanti memang erat kaitannya dengan bagaimana kita memberikan pelayanan yang aman kepada pasien. Sehingga untuk mencapai pelayanan yang aman, kemudian pelayanan yang efisien, efektif ya, itu diperlukan tenaga profesional yang memang benar-benar mumpuni di bidangnya, termasuk kita perawat gitu ya. Karena sekali lagi perawat ini mau di Sarjito, mau di Indonesia secara umum ya, mau di seluruh dunia pun ya, perawat itu adalah
jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah yang terbanyak gitu ya, dibandingkan tenaga kesehatan lainnya, baik itu dokter, gizi, farmasi dan sebagainya. Kita ada yang terbanyak, sehingga kita sebagai perawat itu mempunyai peranan yang sangat besar gitu ya untuk memberikan pencitraan yang bagus terhadap kualitas pelayanan yang kita berikan. Tidak hanya pelayanan perawatan ya, tapi pelayanan kesehatan secara umum. Karena memang kita sekali lagi adalah punya proporsi yang besar gitu ya dari sisi jumlah. Dan kita pun juga yang berada di sisi pasien 24 jam gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan kepada pasien akan berpengaruh terhadap level safety-nya, level kenyamanannya, kepuasan dan sebagainya. Itu akan kita sangat punya peranan yang sangat besar sekali. Nah, di IGD sendiri itu ternyata ada hal yang beresiko gitu ya untuk memunculkan timbulnya situasi yang tidak aman. Gitu ya. Yang pertama adalah crowding, ya, jadi padatnya IGD, kemudian tidak bagusnya flow, ya, jadi perpindahan pasien dari IGD ke belakang ke rawat inap, ya, mau baik rawat inap biasa maupun perawatan intensif dan sebagainya itu tidak bagus, ya, jadi ada hambatan di situ. Kemudian juga high staff turnover. Di sini adalah pergantian staf yang begitu cepat gitu ya. Jadi tidak lama sudah jenak-jenak di IGD, sudah mulai mahir, sudah mulai ahli dan sebagainya, dipindahlah ke ruang lain dan sebagainya. Begitu juga nanti ada perawat yang mungkin selama ini tidak banyak berkecimpung di IGD, ruang rawat inapnya dipindah ke IGD dan itu percepatannya pertukarannya sangat cepat. Nah, itu juga yang meningkatkan resiko adanya masalah-masalah terkait dengan patient safety. Tapi nanti kita lihat lebih detail di belakang ya. Nah, ini yang pertama kita melihat di sini adalah bagaimana sih sebetulnya kenapa kok di IGD itu beresiko sekali terjadi kondisi yang tidak aman gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang memang membuat apa yang kita berikan kepada pasien itu beresiko terjadinya masalah dengan patient safety. Yang pertama adalah communication failure. Jadi masalah di komunikasi. Ya, kemudian yang kedua nanti ada overcrowding dan yang ketiga adalah teamwork. Ini saya ambil dari Swedia ya, Swedia. Dan ini kalau kita lihat Bapak Ibu, terkait dengan komunikasi. Ini saya coba saya highlight ya. Saya kasih pointer. Oke. Nah, terkait dengan komunikasi. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, komunikasi ini menjadi hal yang berkontribusi besar ya terhadap adanya masalah terkait dengan patient safety. Termasuk di IGD ya. Ini fokus di IGD. Jadi di sini kapan itu terjadi komunikasi ya? Seringnya adalah pasal hand off, baik itu antar petugas kesehatan, di mana itu mungkin antara petugas ambulan dengan petugas IGD, atau mungkin petugas IGD dengan petugas rawat inap, ya, atau mungkin di antara kita shift, antara shift pagi dengan shift sore, sore dengan malam dan sebagainya. Nah, itu sering terjadi adalah di situ ke masalah terkait dengan komunikasi. Dan itu ternyata Bapak Ibu, ya, terkait dengan komunikasi ini ya itu nanti akan berefek dengan adanya error komunikasi, nanti akan bermasalah terkait dengan flow rate pasiennya ya. Jadi bagaimana pasien itu bisa dipindah ke belakang itu akan bermasalah. Workload kita juga akan dipengaruhi dengan itu, dan di sini memang sekali lagi adalah komunikasi dan informasi itu penting banget ya, sehingga nanti harapannya bisa dilaksanakan dengan bagus komunikasinya, sehingga nanti patient safety juga lebih ditingkatkan lagi. Overcrowding. Jadi overcrowding di sini memang situasi yang padat gitu ya, IGD yang padat. Saya yakin di rumah sakit yang besar sekelas Sarjito itu saya yakin IGD-nya sangat padat sekali, karena kalau gambaran saya di Malang dan sekitarnya gitu ya, kebetulan kita di Brawijaya itu bekerja sama dengan rumah sakit yang di Malang maupun di Jejaring di sekitar itu ya. Saya lihat aja kemarin, kebetulan saya kemarin juga bimbingan klinik ke rumah sakit di salah satu di Kabupaten Pasuruan gitu, itu luar biasa sekali padatnya ya, luar biasa sekali padatnya. Dan itu resikonya sangat tinggi untuk terkait dengan akan muncul terkait dengan patient safety pada saat ada kepadatan di IGD. Nah, kepadatan di IGD itu sebetulnya kalau dari literatur yang saya dapatkan adalah ada karena faktor input, ada proses, dan ada output. Inputnya seperti apa ya? Jadi di sini pada saat pasien itu masuk, itu menentukan nanti kira-kira apakah ada overcrowding atau tidak. Ya, jadi begitu yang masuk itu kita bisa maintain dengan baik dan sebagainya, ada trias yang dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang pasien yang harus segera dilaksanakan tindakan kita dulukan, yang tidak nanti dulu kayak gitu. Itu penting banget untuk menentukan apakah terjadi overcrowding atau tidak. Kemudian begitu proses ya, ada bottleneck. Bottleneck itu leher botol Bapak Ibu ya. Jadi di IGD itu asumsinya adalah bagian bawah yang botol yang besar ya, ada lehernya yang mengecil, menyempit pintunya, kemudian nanti akan ada pintu keluarnya. Nah, itu kalau misalnya ada bottleneck seperti itu, jadi ada fenomena bottleneck itu akan menyulitkan, akan memperlama proses perpindahan dari IGD ke belakang. Dan itu
bisa karena memang di IGD-nya sendiri yang bermasalah, gitu ya. Artinya kita tidak bisa manajemen dengan baik pasien kita, sehingga yang harusnya sudah bisa dipindahkan ternyata belum bisa nih, gitu-gitu ya. Jadi itu masalah di kita ya. Atau memang masalahnya adalah di outputnya, di mana ini adalah bottleneck ini kaitannya dengan sesudah IGD gitu ya. Ternyata di ruangan mungkin belum siap dan sebagainya, di ruangan ternyata masih banyak pasien dan sebagainya, belum ada yang pulang dan sebagainya. Nah itu yang berpengaruh terhadap crowding-nya di IGD. Kemudian teamwork. Teamwork juga menjadi salah satu item yang juga bisa meningkatkan resiko terhadap patient safety. Jadi teamwork di sini kalau yang digambarkan di artikel ini adalah orang yang baru gitu ya, orang yang baru yang mungkin di sini adalah guest tamu gitu ya, yang artinya pendatang baru gitu ya di IGD, sehingga mungkin butuh beradaptasi dan sebagainya, sehingga mereka butuh dalam penanganan pasien itu butuh belajar lagi dan sebagainya, meningkatkan pengetahuannya, skill dan sebagainya. Nah itu juga meningkatkan resiko terjadinya masalah terkait dengan patient safety. Hal yang lain juga ya, ini juga dari Karolinska Institute, juga dari Swedia, banyak saya mendapatkan dari Swedia artikel terkait dengan patient safety, crowding. Ya, jadi crowding masih menjadi item yang menjadikan masalah terkait dengan patient safety di IGD. Kalau di sini saya highlight di sini adalah ini, ya. Jadi ternyata begitu crowding, ya, begitu padat IGD-nya, itu nanti larinya kemana, ya? Jadi larinya nanti akan berisiko terhadap tingginya, ya, pasien yang pulang tanpa kita periksa. Ya, artinya apa? Dia karena udah padat dan sebagainya, udahlah pulang aja wes karena nggak segera ditolong gitu ya, nggak segera ditangani dan sebagainya, karena pulang dan sebagainya. Nah, itu ternyata kalau kita lihat ya, begitu overcrowding akan ada risiko seperti itu. Ya, kemudian akan ada tingginya risiko error, kesalahan dalam diagnostik, ya, dan juga error di bidang pemberian medikasi obat-obatan. Itu juga berisiko sekali ya dari hasil evidence base yang saya dapatkan dari Karolinska Institute. Kemudian interruption. Interupsi ini ternyata juga beresiko Bapak Ibu ya untuk meningkatkan resiko. Jadi begitu kita sedang melakukan tindakan, benar kok diinterupsi oleh teman kita, mungkin ada tanya atau butuh bantuan dan sebagainya. IGD bisa sering terjadi seperti ini. Karena di sini dari hasil evidennya itu interupsi itu sering terjadi di IGD dibandingkan di rawat inap yang lainnya gitu ya, atau di instalasi yang lainnya. Nah itu ternyata lebih banyak di IGD. Dan di situ erat kaitannya dengan medication error. Begitu kita ada interupsi pada saat kita melakukan tindakan kepada pasien. Dan multitasking. Dalam satu waktu kita harus melakukan banyak hal gitu ya. Karena memang perawat itu memang all round kerjaannya Bapak Ibu ya. Jadi mau diminta apa saja bisa gitu ya. Mau diminta apa saja. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya kita ya ada sisi positif negatif sebetulnya. Di sisi positifnya kita bisa segala macam gitu ya. Tapi di satu sisi negatifnya sebetulnya kerjaan perawat apa ya? Profesionalnya apa gitu ya. Kok semuanya dilakukan gitu ya. Apakah memang semuanya itu gitu ya. Tapi di sini memang Bapak Ibu dengan multitasking ya, jadi kita melakukan tindakan dalam satu waktu Mohon izin ya, Pak Suryanto, waktu kurang 5 menit. siap ya. Maka apa sebetulnya itu nanti akan berisiko untuk menimbulkan error ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin sering terjadi error di IGD, kesalahan-kesalahannya. Ada diagnostik yang salah, kemudian ada ternyata pengobatan yang salah, tata laksana yang salah, trias. Nah, trias juga ternyata menjadi poin penting Bapak Ibu. Sering terjadi kesalahan ternyata di trias ini dari hasil kajian dari Karolinska Institute ini. Jadi mungkin nanti Bu Darsi bisa lebih detail ya terkait dengan trias, nanti bisa dijelaskan oleh beliau. Dan juga terkait dengan kesalahan di komunikasi. Nah, indikatornya apa sebetulnya Bapak Ibu ya terkait dengan patient safety ini? Kalau dari Karolinska Institute ini satu, persentase pasien yang kembali ke IGD dalam waktu 24 jam atau 72 jam dengan keluhan yang sama. Nah, itu bisa 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 menjadi parameter gitu ya, menjadi indikator patient safety kita. Yang kedua adalah berapa persen sih pasien yang meninggalkan IGD tanpa diperiksa terlebih dahulu ya. Jadi dia pulang duluan gitu ya. Berapa persen itu? Nah, itu juga menunjukkan patient safety kita. Dan kematian ya dalam waktu 7 hari atau 30 hari setelah kunjungan di IGD, dan juga berapa lama tinggal di IGD. Itu menjadi salah satu indikator, beberapa indikator ya terkait dengan patient safety di IGD. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ya, yang bisa kita lakukan di sini ada banyak. Ya, yang pertama adalah patient directed intervention. Jadi di sini intervensi-intervensi atau tindakan-tindakan yang kita fokuskan kepada pasien. Apa itu maksudnya? Kita akan melibatkan pasien itu dalam pelayanan kesehatan, yang artinya begitu pasien itu merasa kok ada yang tidak salah, tidak benar dan sebagainya, kok ada yang salah dan sebagainya, bisa untuk dia di-encourage, difasilitasi untuk bisa melaporkan itu, menyampaikan itu dan sebagainya. Jadi aktif lah ya mahasiswa pasien itu diupayakan aktif gitu ya, tidak pasif diam kok ada yang bermasalah dia diam aja, tidak ya. Jadi kita melibatkan mahasiswa melibatkan pasien dalam pelayanan kita.
Kemudian kalau kita fokus kepada tenaganya gitu ya, SDM-nya harus diapakan nih? Teamwork kita harus diperkuat. Jadi tahu masing-masing perannya apa ya, sehingga nanti bisa melaksanakan tugas sesuai dengan yang seharusnya. Checklist, ada checklist Bapak Ibu yang mungkin kita bisa ini kan. Contohnya adalah EWS. Itu salah satu checklist yang bisa kita gunakan untuk safety gitu ya. Kemudian tentunya bagaimana kita memberikan keputusan yang tepat gitu ya di IGD melalui education, pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Ada supportnya, baik itu mungkin ada diagnosis checklist atau mungkin komputer dan sebagainya. Itu sangat mendukung agar bisa meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di IGD. Atau sistem Bapak Ibu. Nah, di sistem ini mulai dari trias, ya. Nanti sekali Bu Darsi akan menjelaskan lebih detail, gitu ya. Nah, di trias itu harus jelas personilnya siapa, protokolnya jelas, itu meminimalkan patient safety, kesalahan terkait dengan patient safety. Kemudian perpindahan pasien juga jelas komunikasinya, kemudian update guideline dan protokol, ya. Kemudian komunikasi juga penting yang dikaitannya dengan teknologi sama tim. Ya, tim di sini kita perawat adalah bagian dari tim kesehatan di IGD. Nah, kita sekali lagi penting banget ya, kita tahu posisi kita dalam tim seperti apa, yang lainnya juga tahu posisinya seperti apa, sehingga masing-masing tahu posisinya masing-masing, sehingga nanti akan meminimalkan harapannya dengan patient safety akan lebih tinggi lagi, lebih baik lagi di IGD. Dari jurnal yang lainnya, ya ini 1 menit lagi. Ini ini bahkan adalah dari systematic review ya, berarti level yang paling tinggi kalau ngomongin evidence gitu ya. Dari systematic review di sini terbitan di tahun 2020 ya. Ini sama sebetulnya kurang lebihnya. Ada fokus pada pasien. 2 menit fokus, lagi, Pak Suryanto. Ya, oke. Ada fokus pada pasien, kemudian fokus pada tenaga kesehatannya, tas itu kerjaan, lingkungan dan juga organisasi. Jadi ada banyak elemen Bapak Ibu ya yang mungkin menjadi dibidik untuk bisa meningkatkan patient safety di IGD. Yang pertama nih pasien, sekali lagi dilibatkan mereka ya. Jadi mereka kalau misalnya ada kesalahan merasa agak aneh dan sebagainya bisa difasilitasi untuk melaporkan, menyampaikan itu dan sebagainya. Kita juga begitu, kita ikut pelatihan, komunikasi yang bagus ya, tim kita jelas dan sebagainya ya. Kemudian di tas di sini adalah fokus pada trias. Jadi memang sekali lagi kayaknya trias itu menjadi poin yang sangat penting terkait dengan patient safety, Bapak Ibu. Ya, dan kita sudah bisa menggolongkan yang tepat, tindakan yang tepat, karena nanti itu basic banget ya di trias itu. Harapannya nanti ke belakang, kalau sudah triasnya benar, ke belakang insya Allah juga benar. Lingkungan juga begitu, Bapak Ibu. Jangan sampai terhadap overcrowded, beban kerja kita juga jangan sampai berlebih dan sebagainya, kita tidak kecapean dan sebagainya. Karena dengan capek, ya beban kerja banyak, kita melakukan banyak hal dalam satu waktu, angka kejadian untuk terkait dengan patient safety menjadi lebih tinggi. Dan itu erat kaitannya dengan organisasi. Harus ada regulasi, ya, kebijakan rumah sakit, peraturan direktur, ya, terkait dengan bagaimana tanggung jawab masing-masing, protokol jelas dan sebagainya. Nah, itu harapannya dengan kita membidik item-item ini, mulai dari pasien, kita tenaga kesehatan, ya, tadi ada trias, lingkungan kerja dan juga pengorganisasian, harapannya nanti bisa meningkatkan patient safety di IGD. Ya, gitu. Mungkin itu dari saya, ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Bapak. Terima kasih Pak Suryanto yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut pada pemateri yang ketiga dengan judul The Role of Nursing in Emergency Department yang akan disampaikan oleh Ibu Darsi Eskep, Nurse MKep. Beliau dari Rumah Sakit Dr. Sarjito General Hospital. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di waktu yang sempit ini mudah-mudahan tidak bisa kecanda ya teman-teman yang mau Jumatan. Materi, Mas? Baik, yang akan saya sampaikan terkait dengan peran perawat terkait dengan triase tadi sudah disampaikan oleh Pak Suryanto bahwa triase merupakan penyebab tadi ya terkait dengan error yang ada di IGD ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan kemampuan terkait dengan triase. Ya. Kok enggak bisa, Mas? Yang bawah? Enggak mau?
Oh ya. Oke, mungkin tadi terkait dengan Flora Nightingale, intinya bahwa kita selalu terus belajar ya untuk meminimalisasi terkait dengan error. Pengertian triase saya rasa Bapak Ibu ya sudah paham semua. Intinya adalah kita menempatkan hak pasien di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan perawatan yang tepat, atau the right patient to the right place at the right time and right care provider. Ya, intinya adalah itu. Lanjut. Kok ora gelem? Tujuan dari triase adalah aduh kok. Oh, ditunggu dulu ya. Maju lagi, Mas. Terus maju ke depan lagi. Ya, tujuannya adalah untuk mundur. Dari sana kan, saya nggak mencet kok. Oke, terus. Ya. Baik, untuk mengidentifikasi pasien darurat secara cepat. Kok melaku dewe? Ya, sebelumnya Mas slide-nya. Baik, yang kedua adalah menangani pasien sesuai dengan prioritas kegawat daruratan, kemudian menempatkan sesuai dengan prioritas, mengoptimalisasi sumber daya ya. Jadi untuk sumber daya yang minimal kita bisa dioptimalisasikan. Kemudian mempercepat akses ke penanganan definitif ya. Terus lanjut. Jenis triase ini menurut lingkup atau settingnya bisa di intrahospital, prehospital, dalam kondisi bencana atau situasi massal, kemudian kondisi insiden, peperangan. Nah ini kemudian menurut petugas ya, jadi menurut petugas ini bisa dilakukan oleh perawat. Jadi kalau di luar negeri memang menjadi core kompetensinya perawat, kemudian bisa triase oleh dokter atau menggunakan tim. Ya, jadi di Sarjito kita menggunakan triase yang tim antara dokter dan perawat. Ya, lanjut. Kemudian jenis triase ya bisa dalam situasi kondisi rutin ya, bisa menggunakan skala atau bisa menggunakan prioritas. Nah, nanti bisa tergantung dari masing-masing rumah sakit untuk memilih apa ya, bisa ada CTS, kemudian SI, ATS, CTS atau MTS. Kemudian bencana yang kita kenal sering digunakan adalah STAR, bisa menggunakan SALT atau Short Access Life Saving Intervention ya. Jadi bisa kedua-duanya. Nanti tergantung dari bagaimana rumah sakit untuk menetapkan kebijakan menggunakan apa. Lanjut. Bagaimana regulasi tentang triase ya. Jadi kita mengambil yang tadi dari Bu Amel, undang-undang keperawatan sudah tidak atau sudah dicabut, maka ada Permenkes ya terkait dengan gawat darurat, itu ada di Permenkes 47 tahun 2018. Di situ disebutkan terkait dengan rumah sakit harus menetapkan terkait dengan triase. Kemudian di standar akreditasi di AKP itu juga disebutkan terkait dengan screening pasien di gawat darurat menggunakan sistem triase. Nah, di sini akan dipilih sistemnya seperti apa. Kemudian catatannya adalah bahwa staf harus terlatih ya terkait dengan triase. Jadi memang yang harus menduduki dia berperan sebagai triase harus punya pelatihan triase.
Inci lanjut. Nah, terkait dengan kewenangan yang lain, mungkin terkait dengan legal aspek, jadi kita masih punya kaitannya dengan PMK, ya, Komite Keperawatan. Di situ dilakukan kredensial, ya. Jadi syaratnya kredensial kita juga harus punya STR, kemudian ada SKP-nya juga. Nah, ini dilakukan penetapan perawat klinik yang di situ akan dibuatkan kewenangan klinis yang sudah tertera di situ adalah sebagai perawat trias atau ada kewenangan melakukan triase, ya. Jadi kita bisa menggunakan terkait dengan legal aspeknya adalah kewenangan klinis yang sudah ditetapkan oleh manajemen di rumah sakit. Lanjut. Nah, perawat triase itu apa? Tentunya tadi ya, perawat yang sudah punya terdaftar, artinya punya STR, kemudian punya kewenangan, mereka mempunyai tugas untuk memilah, menilai, merawat, atau merujuk pasien berdasarkan urgensi kondisi kesehatannya. Ya, jadi itu kemudian dilakukan dengan cepat. Nah, tadi kaitannya dengan pasien safety memang harus dibutuhkan perawat yang kompeten, ya, kemudian bisa memutuskan dengan cepat. Lanjut. Kualifikasi kita coba untuk mengambil dari ENA, ya. Jadi siapa yang bisa menjadi perawat triase? Tentunya ada pendidikan, ya, dari pendidikan profesi keperawatan, kemudian mempunyai sertifikat. Kalau di sini ada sertifikat terkait dengan CPR, ALS atau Advanced Life Support, kemudian sertifikat yang lain terkait dengan kegawatan anak, kemudian trauma, kemudian geriatri, bencana, dan sebagainya, ya. Jadi harus punya kompetensi umum dari sisi pendidikan dan pelatihan. Lanjut. Kemudian kualifikasi pribadi, ya, ini kadang-kadang yang mungkin bisa menimbulkan permasalahan terkait dengan komplain pelanggan. Nah, bisa terkait dengan kualifikasi pribadi, ya. Jadi harapannya petugas triase adalah terampil dari sisi interpersonal, ya. Jadi dia mungkin ramah, ya. Kemudian mampu berkomunikasi sangat baik, berpikir kritis kuat, ya. Melakukan wawancara secara singkat, mampu melakukan penilaian fisik, kemudian tadi memberikan keputusan secara cepat dan akurat, kemudian tetap fokus, ya, dalam situasi apapun, kemudian memberikan edukasi dan ada kolaborasi dengan tim, ya. Jadi dia mampu bekerja kolaboratif dengan anggota timnya. Lanjut. Ini mungkin, ya, jadi bagaimana untuk meningkatkan wawancara dalam triase. Nah, ini harus ditingkatkan rasa ingin tahu, sistematis, ya. Harapannya ada form yang tidak menanyakan terlalu banyak, analitis, kemudian pencarian kebenaran, berpikir terbuka, percaya diri, jadi pede dalam menangani pasien, dan ada kedewasaan. Artinya tadi kalau kurang tepat kita bisa melakukan perbaikan untuk proses triasenya. Lanjut. Ini saya rasa terkait dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh HIPGABI, ya. Jadi dari sisi kemampuan perawat itu mulai di intermediate care dan advanced care, ya. Jadi untuk pengambil keputusan, kemudian kemampuan menganalisis, ini mulai dari perawat dengan kualifikasi intermediate. Kalau di Sarjito kita menggunakan PK, mulai PK 3. Lanjut.
Nah, ini peran triase, jadi terkait dengan peran adalah ada hal yang terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, jadi orang tersebut akan melakukan perannya apabila mempunyai kewenangan, hak dan kewajibannya. Ya, lanjut. Nggih. Ini saya rasa nanti bisa didapatkan di materi ya. Waktunya bagaimana tanggung jawab dan peran dari triase mulai memprioritaskan melakukan vital sign ya sampai ke pemetaan kondisi pasiennya. Lanjut. Sebagai penerima tugas, jadi tadi sudah ada kualifikasinya. Nah, ini urut-urutannya ada 12 saat kita menerima pasien sebagai penyambut, greeter, resource person, kemudian departemen expeditor, kemudian sebagai informasi center, ya. Kemudian memantau juga terkait dengan overcrowded, tadi sudah disampaikan Pak Suryanto. Krisis manager, kemudian safety and security, ini juga berperan, kemudian sebagai infection control, komunikator, edukator, dan tentunya privasi provider, ya, jadi tidak boleh menyampaikan ke orang lain dan melakukan reassessment dalam tim. Lanjut, Mas. Lanjut lagi. Baik, implementasi dalam triase ya di intrahospital memang cukup cepat. Harapannya adalah pasien bisa ditriase dalam 60 sampai 90 menit atau dalam triase yang komprehensif bisa 2 sampai 5 menit. Jadi lanjut. Baik, ini komponen yang terkait dengan memaksimalkan keberhasilan triase dalam sistem triase harus ada instalasinya, ada ruangannya, kemudian ada alat komunikasinya, ada skala yang tadi sudah ditetapkan, ada keahlian fisik klinis, ya, kemudian ada mandat atau kebijakan dari rumah sakit, ada penggunaan protokol, kemudian ada pelatihan, ada penelata laksanaan nyeri, dan tentunya yang pelatihan dan pendidikan terkait dengan triase harus terus-menerus dilakukan oleh SDM yang diberi kewenangan sebagai triase. Ya, lanjut. Nah, ini gambaran peran triase ya. Jadi saya mencoba mencari evidence base atau penelitian yang sudah ada di publikasi bahwa memang secara peran itu masih banyak yang belum baik ya. Ada beberapa yang sudah baik tetapi masih ada yang belum sesuai dengan peran ya. Mungkin peran yang masih belum adalah peran terkait dengan sebagai kolaborator ya. Jadi masih nilainya kurang. Saya rasa udah cukup. Lanjut. Kesimpulannya adalah peran terkait dengan triase adalah peran yang terkait dengan hak dan kewajiban atau kedudukannya. Maka perlu ada penetapan standar dengan tugas dan kewajiban perawat triase sehingga perawat dapat melakukan perannya secara maksimal. Jadi harus ada penetapannya, tugasnya apa, itu mungkin akan lebih memberikan peran secara baik. Kemudian kompleksitas sistem triase menyarankan bahwa pendidikan dan standarisasi adalah jalan terbaik untuk memperbaiki perawat yang berkualitas di area triase. Saya rasa itu cukup. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Darsi Eskepnes MKep yang telah memaparkan materinya. Ya, ini seperti orang lari kejar-kejaran. Memang waktunya ini memang mepet sekali. Kita masih ada waktu 20 menit. Kurang lebih nanti ada 10 menit kalau itu maksimal ya. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab ya. Termin pertama ini aja hanya 2 pertanyaan saja. Maksimal 10 menit. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman ya, yang hadir di share di siang hari ini. Monggo.
Mungkin ada yang ingin disampaikan, baik itu kepada beliau Bapak Suryanto maupun Bu Tarsih. Pak Isa, Pak Budi, ya. Sudah pada berangkat Jumatan ini. Baik, kalau memang itu tidak ada, nanti bisa disampaikan lewat chat ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab oleh para panelis ya, pemateri pada siang hari. Untuk itu mari saya akhiri saja acara pada panel yang ke-7 ini. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para beliau pemateri, 3 pemateri di siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat dan yakin bermanfaat untuk kita semua. Dan ada 2 hal yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan para pemateri